Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya pada kesempatan kali ini mau menyampaikan persepsi diri saya sebagai dosen dalam bidang ekonomi, khususnya program studi manajemen sumber daya manusia. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rezal, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Herat Palu. NIDN saya 0918 058603. Saat ini jabatan fungsional saya adalah asisten ahli, sedangkan jabatan struktural saya sebagai ketua program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Herat Palu. Saat ini saya aktif mengajar pada beberapa fakultas yang berada di lingkungan Universitas Al-Herat Palu. Khusus pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi, mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil dan genap adalah pengembangan sumber daya manusia, seminar manajemen sumber daya manusia, metodologi penelitian bisnis, dan riset sumber daya manusia. Sedangkan pada fakultas lain di luar Fakultas Ekonomi, saya juga biasa mengampu mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang sering saya ampu pada semester ganjil di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Herat Palu. Mata kuliah tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia. Mata kuliah pengembangan sumber daya manusia adalah mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS dan diampu oleh tim teaching yang berjumlah 3 dosen. Mata kuliah pengembangan sumber daya manusia ini diajarkan di semester 5 pada program studi manajemen. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dikhususkan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia pada program studi manajemen. Mata kuliah pengembangan sumber daya manusia adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diajarkan kepada mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah pengembangan sumber daya manusia merupakan mata kuliah yang mempelajari pentingnya peran sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia sebagai modal utama untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Pengembangan sumber daya manusia merupakan mata kuliah dasar keahlian, di mana mata kuliah ini mengajarkan penerapan konsep-konsep, paradigma, strategi, dan program-program pengembangan sumber daya manusia demi meningkatkan kompetensi untuk mampu memecahkan masalah, melakukan inovasi, dan melakukan perubahan agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia. 2. Mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan pemikiran terkait dengan manajemen sumber daya manusia. 3. Mahasiswa mampu memahami teori, manfaat, serta langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia. 4. Mahasiswa mampu memahami teori, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan. 5. Mahasiswa mampu memahami strategi, jenis, dan proses evaluasi dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. 6. Mahasiswa mampu memahami pentingnya kompensasi, metode, bentuk, serta peraturan mengenai pemberian kompensasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 7. Mampu memahami proses perencanaan, konsep dasar mengenai manajemen dan perencanaan karir. 8. Mahasiswa mampu memahami definisi kinerja serta
model pendekatan pengukuran kinerja. Yang terakhir, 9. Mahasiswa mampu memahami alasan, manfaat, dan langkah-langkah terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, agar dapat memenuhi harapan di atas, maka pada mata kuliah pengembangan SDM ini dilakukan pertemuan sebanyak 14 kali melalui daring. Adapun topik-topik pembahasan pada setiap pertemuannya sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, sejarah manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis jabatan. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi. Yang keenam, kompensasi. Yang ketujuh, karir. Yang kedelapan, penilaian kinerja. Yang sembilan, yaitu yang terakhir adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan selama mengajar di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Irsyad Palu. Dalam mengajar, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery, yaitu bagaimana proses menyalurkan mata kuliah yang saya ampu kepada mahasiswa. Nah, proses delivery yang saya gunakan melalui 2 tahap. Yang pertama, melalui textbook. Ada beberapa buku yang saya gunakan pada mata kuliah pengantar sumber daya manusia, tetapi hanya 2 buku yang saya wajibkan kepada mahasiswa yang memprogram mata kuliah pengembangan sumber daya manusia yang wajib untuk dimiliki. Nah, buku yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Chris Rowley dan Kay Jackson dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian, buku yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Faitzal Rifai Zainal dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek edisi ketiga. Nah, alasan saya mewajibkan mahasiswa memiliki kedua buku tersebut karena sebagian besar bahan ajar yang saya pakai pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia terdapat pada kedua buku tersebut. Selain itu, saya berharap dengan membaca kedua buku tersebut, mahasiswa siap ketika belajar serta mahasiswa akan semakin mudah mempelajari kajian mata kuliah yang saya ajarkan. Karena menurut pemahaman saya, peran menjadi mahasiswa itu berbeda ketika masih menjadi siswa, di mana kebanyakan aktivitas belajar masih dibimbing penuh oleh guru pada setiap pelajarannya. Sedangkan ketika dia menjadi mahasiswa, itu dituntut untuk lebih mandiri dan independen dalam proses belajarnya. Nah, metode yang kedua dalam proses delivery mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu pembahasan mata kuliah. Saya menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan modul yang telah dibuat tim teaching pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia kepada mahasiswa melalui ceramah dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dengan menggunakan metode synchronous e-learning. Nah, synchronous e-learning ini maksudnya proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti komputer dan internet. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, pembahasan case study, dan tanya jawab. Selain pemaparan materi, saya juga memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa, baik yang sifatnya tugas individu maupun kelompok, terkait dengan materi-materi yang telah saya ajarkan pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Nah, contoh tugas-tugas yang saya sering berikan kepada mahasiswa yaitu seperti kuis yang saya berikan kepada mahasiswa ketika akhir pertemuan dengan maksud untuk mengevaluasi materi yang saya ajarkan pada pertemuan tersebut. Yang kedua, case study dengan memberikan beberapa contoh kasus terkait dengan mata kuliah pengembangan SDM. Yang terakhir, saya memberikan tugas berupa diskusi kelompok. Nah, tugas kelompok yang sifatnya harus dipresentasikan
itu saya wajibkan dibuat dalam sebuah makalah. Kemudian tugas tersebut dipresentasikan secara acak, maksudnya agar setiap kelompok itu siap pada tiap minggunya, bukan berdasarkan urutan kelompok, tapi saya acak. Terus yang kedua, teknik yang kedua yang saya pakai adalah teknik interaction atau interaksi. Nah, metode interaksi yang saya gunakan adalah metode interaksi dalam kelas dan di luar kelas. Nah, untuk metode yang pertama terkait dengan interaksi kepada mahasiswa dalam kelas, saya menggunakan aplikasi yang bernama Zoom Meeting. Aplikasi ini dipakai agar saya dapat berinteraksi langsung kepada mahasiswa dalam penjelasan terhadap materi-materi yang bersifat ceramah. Selain penjelasan materi yang bersifat ceramah, aplikasi Zoom Meeting ini juga saya manfaatkan untuk berdiskusi secara langsung dengan mahasiswa terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi materi perkuliahan yang telah saya ajarkan. Nah, pada setiap akhir pembahasan pelajaran saya biasa memberikan kuis, seperti yang saya bilang tadi, kepada mahasiswa untuk mengulang kembali materi yang telah dipelajari. Nah, interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa di luar kampus itu dengan cara membuat grup mata kuliah melalui aplikasi WhatsApp sebagai sarana diskusi dan bertanya mengenai materi perkuliahan di luar jam pelajaran. Saya sering memberikan topik-topik terkini yang untuk didiskusikan yang tentu saja ada hubungannya dengan mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah metode asesmen atau penilaian. Metode asesmen adalah metode bagaimana saya menilai seorang mahasiswa. Nah, pada pertemuan pertama di awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan dengan rinci mengenai kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Pada pembahasan kontrak perkuliahan, saya menjelaskan bagaimana saya melakukan penilaian serta bobot penilaian yang saya berikan pada masing-masing kategori penilaian. Penilaian pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, dimensi penilaian meliputi kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, kesungguhan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah saya berikan, serta kemampuan mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pemberian ujian tengah semester dan ujian akhir semester berupa ujian tertulis dalam bentuk esai dengan lama waktu pengerjaannya maksimal 150 menit. Nah, bobot penilaian pada masing-masing kategori penilaian dapat saya jelaskan sebagai berikut. Komponen penilaian kehadiran, saya beri bobot presentasi penilaian sebesar 10%. Untuk komponen tugas dan kuis, saya beri bobot presentasi penilaian sebanyak 20%. Untuk komponen ujian tengah semester, saya beri bobot atau penilaian sebanyak 30%. Yang terakhir, untuk komponen ujian akhir semester, saya beri bobot penilaian sebanyak 40%. Oke, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan rekaman perkuliahan pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia yang saya lakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezal, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya merupakan dosen kedua dalam mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan, saya ingin menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan pada minggu ke-9. Karena sesuai dengan RPS yang kita bahas pada awal perkuliahan, bahwa materi topik pembahasan kita terkait dengan rekrutmen itu adalah
topik pembahasan pada minggu ke-9 perkuliahan. Berarti adik-adik mahasiswa ini semua telah menerima banyak materi perkuliahan yang diajarkan dosen sebelum saya, kan? Jadi saya ingin mengevaluasi materi-materi yang telah diajarkan dosen sebelum saya. Bisa? Kita akan evaluasi sedikit. Saya akan bertanya sedikit terkait materi-materi yang sudah diajarkan. Boleh begitu? Boleh atau tidak? Kalau tidak, saya lanjut. Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak. Oke. Nah, pada pembahasan pokok materi sebelumnya, itu berbagai macam topik-topik terkait dengan pengembangan SDM yang telah diajarkan. Oke, adik-adik mahasiswa telah diajarkan mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia, pengertiannya. Terus tentang sejarah manajemen sumber daya manusia. Terus tentang pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi jabatan. Oke, jadi saya ingin bertanya sama adik-adik mahasiswa mengenai yang pertama, apa itu pengembangan sumber daya manusia? Ada yang bisa jawab? Mohon maaf, Pak. Saya izin masuk menjawab. Nah, silakan sebutkan nama, jangan lupa. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Wilandatu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai apa itu perkembangan SDM atau sumber daya manusia. Perkembangan SDM adalah suatu proses usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teknis, dan moral karyawan dalam jangka panjang maupun jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jelas, padat, singkat. Nah, selanjutnya, tadi kan saya bilang sudah berapa materi kan diajarkan, pengertian MSDM, sejarah MSDM, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi jabatan. Mungkin saya mau bertanya tentang apa itu jabatan. Ada yang tahu? Izin masuk, Pak, mau menjawab. Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Nofriandi Farlan. Jadi saya akan menjawab, jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai atau karyawan dalam suatu satuan organisasi atau perusahaan. Terima kasih, Pak. Proses pengembangan sumber daya manusia itu dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Oke. Biasa kita bertanya-tanya, buat apa manusia dikembangkan? Buat apa perusahaan itu menginvestasikan uangnya untuk mengembangkan sumber daya manusia? Nah, jawabannya, kalau karyawan itu kita tidak kembangkan, apakah kita puas terhadap apa yang telah dihasilkan selama ini? Oke, kalau memang kita puas, kalau memang pemilik perusahaan itu puas, muncul pertanyaan baru. Apakah dengan perkembangan zaman saat ini, dia bisa tetap memberikan kontribusi yang sama terhadap perusahaan? Nah, perkembangan zaman ini maksudnya dengan kemajuan teknologi, bahwa rekrutmen itu merupakan proses atau aktivitas dalam mencari dan menarik calon tenaga kerja untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, ada yang menarik ini dari definisi yang kita kemukakan atau yang dikemukakan oleh Rifai dan Sagala, di mana ada kata mencari dan menarik. Oke? Ada kata mencari dan menarik. Maksudnya apa? Oke, mencari ini maksudnya jika usaha yang kita lakukan dalam proses rekrutmen itu sumbernya berasal dari luar organisasi. Nah, itu maksud mencari. Berarti usaha-usaha yang kita lakukan dalam proses rekrutmen itu atau sumbernya itu berasal dari luar organisasi perusahaan. Organisasi atau perusahaan. Nah, seperti melalui iklan atau melalui media-media lainnya. Yang penting sifatnya itu bersumber dari luar perusahaan. Nah, sedangkan menarik.
Maksudnya apa? Menarik ini maksudnya ketika perusahaan itu menarik karyawan, nah usaha yang dia lakukan dalam proses rekrutmen itu bersumber dari dalam organisasi atau bersumber dari dalam perusahaan, seperti mutasi, promosi, dan lain-lain. Yang penting sumbernya berasal dari dalam perusahaan. Nah, nanti pada slide-slide selanjutnya, kita akan bahas mengenai sumber-sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu ada dua. Ada internal, ada eksternal. Tapi nanti kita akan bahas secara rinci pada slide-slide selanjutnya. Oke? Nah, terus lanjut lagi. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya. Oke, menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari segi sumber. Nah, sini dasar dari melakukan rekrutmen itu adalah kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber. Oke, jadi dasar dalam melakukan rekrutmen atau proses pencarian karyawan adalah kebutuhan perusahaan. Nah, kebutuhan perusahaan ini mesti jelas. Misalnya apa? Misalnya job spek-nya jelas, job spesifikasinya jelas. Jabatan-jabatan yang kosong apa saja? Orang dengan tipe keahlian apa yang dibutuhkan? Nah, ini semua mesti jelas agar proses dalam ketika perusahaan melakukan rekrutmen itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, nah, kita masuk pada pendapat ahli yang kedua mengenai rekrutmen. Nah, menurut Shimamura, perekrutan adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Jadi menurut Shimamura, perekrutan adalah proses serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat. Nah, sini ada yang menarik juga, kata memikat. Jadi dia mencari dan memikat. Memikat ini berarti mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi pelamar kerja dengan motivasi, yang memiliki motivasi kerja tinggi, yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawaian. Sesuai dengan yang saya bilang pada slide sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan perusahaan. Oke? Nah, di sini ada kata yang menarik yang kita coba bahas pada definisi yang dikemukakan oleh Shimamura. Nah, Shimamura menambahkan kata memikat. Nah, memikat maksudnya apa? Karena dalam proses rekrutmen atau proses pencarian itu ada proses mempengaruhi. Bagaimana upaya kita dalam mempengaruhi calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan agar masuk ke organisasi kita. Oke, jadi proses rekrutmen ini bukan proses kosong, cukup sekedar menyebar lowongan kerja, bukan hanya itu saja, harus ada kata-kata memikat, harus ada upaya-upaya kita dalam mempengaruhi. Nah, pertanyaannya, informasi seperti apa yang bisa mempengaruhi? Nah, informasi seperti apa? Informasi yang bisa mempengaruhi calon tenaga kerja untuk masuk ke organisasi itu ada banyak. Oke, saya akan coba bahas satu-satu. Informasi yang bisa mempengaruhi calon tenaga kerja untuk masuk ke organisasi itu, contohnya satu, balas jasa yang jelas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya balas jasa yang jelas itu seperti gaji harus sesuai dengan UMR. Nah, kompensasi yang diberikan perusahaan juga harus jelas. Seperti insentif yang jelas, terdapat tunjangan kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan hari tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, informasi seperti apa yang bisa mempengaruhi? Status karyawan. Nah, status karyawan ini status karyawan tetap atau status honor atau kontrak, oke? Nah, suksesnya
suksesnya suatu rekrutmen itu bisa dinilai dari status karyawan yang akan diterima. Nah, contoh, misalnya perusahaan A membuka rekrutmen besar-besar, akan tapi status karyawan yang akan diterima itu hanya sebagai karyawan kontrak atau honor. Nah, ini kemungkinan hanya. Izin masuk Pak, saya ingin bertanya. Silakan sebutkan nama ya, jangan lupa. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jihad, nomor standbook saya 17.222.006. Ya. Baik, saya tertarik dengan materi yang Bapak ajarkan, bahwasanya walaupun Bapak belum membahasnya, tapi itu akan menjadi bahan pertanyaan dalam otak saya. Nah, tadi Bapak menjelaskan mengenai rekrutmen. Rekrutmen adalah mencari orang-orang, kemudian memikat atau mempengaruhinya untuk masuk dalam sebuah perusahaan. Iya. Nah, saya tertarik dengan kata seleksi. Bapak, walaupun Bapak belum menjelaskan, tapi itu sudah menjadi pertanyaan dalam otak saya. Nah, kita ketahui bersama sesuai pemahaman, seleksi adalah pemilihan orang-orang terbaik. Nah, bagaimana jadinya jika seorang perusahaan seseorang masuk dalam sebuah perusahaan itu dengan bantuan orang dalam, istilah dalam dunia pekerjaan itu orang dalam. Nah, kira-kira itu termasuk seleksi atau bukan, Bapak? Dengan bantuan orang dalam, yang mungkin saja dia tidak bisa lolos dalam seleksi itu, dia menjadi lolos. Nah, apakah itu termasuk seleksi? Dan kalaupun itu termasuk seleksi, apakah itu akan mempunyai konsekuensi tersendiri? Kurang lebih seperti itu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba konkretkan sedikit ya pertanyaan dari saudara siapa tadi? Nur Jihad, Bapak. Oke, Nur Jihad. Oke. Bagaimana ketika seseorang itu diterima di sebuah perusahaan tapi dia memakai orang dalam? Begitu intinya. Nah, kalau memang dia diterima, konsekuensinya seperti apa bagi perusahaan itu? Begitu intinya, Jihad. Iya, Pak. Oke. Jadi begini, ketika seseorang itu masuk ke sebuah perusahaan atas informasi orang dalam dan kemudian dia diterima, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa salah satu sumber perekrutan itu melalui media kenalan tenaga kerja lama. Berarti sifatnya sumbernya itu internal. Oh, tidak ada masalah. Nah, baru ketika dia masuk dan dia diterima, langsung diterima, tidak ada masalah karena perekrutan itu memiliki sumber-sumber yang berbeda, internal dan eksternal. Kenalan tenaga kerja itu merupakan sumber. Nah, ketika dia masuk langsung diterima, berarti metode-metode yang dilakukan pada saat rekrutmen itu namanya metode tertutup. Jadi informasi yang diberikan itu terbatas. Ketika informasi itu terbatas, berarti orang-orang yang diberitahukan itu tidak banyak. Sehingga terus yang kedua itu sumber perekrutan eksternal. Oke. Jadi sumber perekrutan eksternal itu meliputi periklanan, agen-agen pekerjaan, perekrutan dari perguruan tinggi, terus yang terakhir itu perekrutan dari internet atau sosial media. Seperti itu. Terima kasih. Siapa tadi? Masdar ya? Masdar. Oke. Nah, berarti saya harap apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami. Kalau memang saya ada kesalahan kata, insya Allah kita akan ketemu di minggu berikutnya pada pertemuan ke-10. Kita akan bahas materi yang terkait dengan seleksi. Kalau memang saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.